Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang, enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada hal yang menarik di sekolah-sekolah menjelang ujian akhir atau ujian nasional. Sekolah mengadakan rekoleksi atau retret untuk anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 3 SMP atau anak-anak kelas 3 SMA. Mengapa rekoleksi diadakan? Seringkali saudara-saudari, jawaban dari para staf pengajar atau dari para guru atau dari pihak sekolah adalah bahwa biasanya menjelang ujian banyak anak-anak itu yang dihinggapi oleh rasa cemas berlebihan, stres dan sebagainya yang bisa sangat mempengaruhi hasil ujian mereka. Ada yang begitu mendengar kata ujian nasional itu langsung pucat, keringat dingin, dan kadang-kadang justru menjadi sakit atau tidak sehat lagi. Ya saudara-saudari, untuk bisa lulus dari sekolah memang membutuhkan perjuangan berat. Belajar yang tekun, disiplin untuk bersekolah dan sebagainya. Para siswa harus belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Demikian halnya saudara-saudari, perjuangan kita untuk mendapatkan keselamatan atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini dalam Injilnya saudara-saudari bahwa tidak ada yang mudah untuk mencapai keselamatan itu. Barangkali saudara-saudari peribahasa yang diajarkan nenek moyang kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, juga relevan dengan Injil hari ini, bahwa untuk memperoleh keselamatan itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan proses yang panjang. Dia tidak instan. Melewati keselamatan adalah seperti melewati sebuah pintu antrian yang sempit. Yesus berkata, berjuanglah melalui pintu sempit itu, pintu keselamatan itu.
Semua orang yang ingin selamat dia harus berjuang sedemikian rupa agar dapat memasuki pintu yang sempit itu. Berjuangnya melalui apa? Melalui 3 kata kunci ini. Melalui iman, harapan, dan kasih. Untuk itu memang saudara-saudari lalu dibutuhkan perjuangan penghayatan iman sepanjang hidup. Orang tidak bisa menjadi pengikut Kristus beriman tetapi pada saat yang sama seakan-akan dia tidak diutus untuk menjadi pembawa kabar baik, menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Disitulah letak perjuangannya. Di dalam segala pengalaman suka dan duka, dalam segala macam keprihatinan dan harapan, di segala macam pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang tidak mudah. Disitulah letak perjuangan untuk memperoleh keselamatan. Perjuangan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kalau dalam antrian sehari-hari saudara-saudari katakanlah misalnya orang antri di bank, kalau itu nasabah yang biasa itu ya tergantung siapa cepat dia dapat nomor antrian yang mudah. Tetapi juga ada nasabah-nasabah prioritas yang justru seringkali mendapatkan pelayanan istimewa, tidak mesti antri, mendapatkan tempat khusus. Dalam keselamatan tidak ada nasabah prioritas. Di dalam keselamatan semua orang harus berjuang melalui pintu yang sempit itu. Tidak ada jalan tol ke surga. Yang ada adalah jalan salib Kristus, jalan perjuangan, jalan pengorbanan, via dolorosa. Dan karena itu lalu butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh keseriusan, butuh kesungguh-sungguhan di dalam beriman. Di dalam kerajaan sorga tidak mengenal KKN, tidak mengenal orang dalam, tidak mengenal orang-orang istimewa yang akan diistimewakan. Semua harus berjuang, semua harus berjuang melalui pintu yang sempit itu. Yang tekun untuk berjuang dan tidak mudah menyerah. Untuk mendapatkan keselamatan itu pasti akan menikmati buah dari perjuangannya, yaitu perjamuan abadi bersama Tuhan, kebahagiaan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari, beriman itu berarti berjuang untuk mewujudkan iman. Tidak karena dibaptis lalu Anda tidak berjuang lagi menjadi orang Katolik yang baik, orang Kristen yang benar, pengikut Kristus yang tidak bisa setengah-setengah, tetapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Semoga kita saudara-saudari dalam segala karya, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kita, rutinitas kita senantiasa diteguhkan sebagai bagian dari perjuangan untuk melalui pintu yang sempit itu, yaitu pintu keselamatan. Tuhan Yesus memberkati segala usaha, segala perjuangan kita menghayati iman di tengah dunia sebagai bagian dari perjuangan untuk melewati pintu yang sempit. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan perjuangan kami, yang meneguhkan panggilan kami, yang meneguhkan keputusan kami mengikuti Engkau, yaitu keputusan untuk terus berjuang, bertekun, bersungguh-sungguh dalam menghayati iman kami sebagai bagian dari perjuangan melewati pintu yang sempit.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.